sebagai manusia, setiap kita masing-masing, baik orang yang sederhana, baik orang yang mapan, semuanya rindu berhasil. Amin ya. Keluarganya rindu diberkati Tuhan, bisnisnya rindu berkembang dengan maju, pekerjaan karirnya boleh naik dengan melesat cepat. Kenapa? Karena kerinduan manusia ingin berhasil. Dan tidak hanya manusia saja, ternyata Tuhan pun sama. Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita sukses. Alkitab berkata bahwa di dalam Tuhan rancangan yang ada bukan gagal, amin, tapi rancangan yang ada damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Artinya apa? Yang Tuhan mau keadaan kita jauh lebih baik lagi, hidup kita jauh lebih berhasil. Kenapa? Karena itu salah satu kerinduan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kalau keadaannya krisis? Bagaimana kalau keadaannya sulit? Bagaimana kalau keadaannya serba terbatas? Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom pemirsa yang di rumah, selamat pagi. Hari kita menyembah Tuhan kita yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Mari sama-sama kita puji pada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan bahwa
mujizat dan rahmat-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Percaya pada hari ini, Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami boleh melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu bekerja bagi kami ya Tuhan. Janganlah seluruh hamba-hamba-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan ya Tuhan, biarlah iman kami dibangkitkan, kami diberkati ya Tuhan. Rohani kami, iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, boleh bertumbuh oleh karena kasih karunia yang besar. Terima kasih Tuhan, kami siap berdoa firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, jamah hati kami semua dengan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom pemirsa yang luar biasa, saya percaya kita hadap keadaan sehat, diberkati Tuhan dengan hebat, amin ya. Biarlah kemurahan Tuhan melimpah-limpah bagi kita, sebab Dialah Allah yang ajaib. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dengan judul firman Tuhan yaitu keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kejadian pasal yang ke-26, saya akan bacakan untuk kita semua ayatnya 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri itu, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini sebuah hal yang luar biasa, di mana seorang tokoh yang bernama Ishak, dia boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan yang besar. Amin ya. Sebagai manusia, setiap kita masing-masing, baik orang yang sederhana, baik orang yang mapan, semuanya rindu berhasil, amin ya. Keluarganya rindu diberkati Tuhan, bisnisnya rindu berkembang dengan maju, pekerjaan karirnya boleh naik dengan melesat cepat. Kenapa? Karena kerinduan manusia ingin berhasil. Dan tidak hanya manusia saja, ternyata Tuhan pun sama. Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita sukses. Alkitab berkata bahwa di dalam Tuhan rancangan yang ada bukan gagal, amin, tapi rancangan yang ada damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Artinya apa? Yang Tuhan mau keadaan kita jauh lebih baik lagi, hidup kita jauh lebih berhasil. Kenapa? Karena itu salah satu kerinduan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kalau keadaannya krisis? Bagaimana kalau keadaannya sulit? Bagaimana kalau keadaannya serba terbatas? Alkitab jelas mengatakan pada waktu itu, di zamannya Ishak, terjadi sebuah kelaparan yang melanda seluruh negeri, sehingga Ishak mau tidak mau, suka tidak suka, dia pergi menjumpai Gerar, menjumpai Abimelek raja Gerar. Pemirsa dikasih Tuhan, kalau kita lihat latar belakangnya, Ishak ini anak orang kaya, amin ya. Abraham itu kurang kaya apa coba? Hartanya banyak di mana-mana, ternaknya banyak, budaknya banyak, dan Ishak sebagai pewaris semata wayang, dia mendapatkan semua harta benda itu. Secara materi, secara harta kekayaan, Ishak melimpah-limpah. Tetapi oleh karena kelaparan itu, dikatakan dengan jelas, Ishak yang kaya raya, Ishak yang punya banyak harta benda, harus pergi menjumpai Abimelek raja Filistin. Kenapa? Karena keadaannya sulit. Pemirsa dikasihi Tuhan, ekonomi tidak menjamin kita bahagia, amin ya. Harta yang kita miliki tidak menjamin kita aman. Ishak saja seorang yang sudah kaya oleh karena orang tuanya Abraham, harus pergi menjumpai Abimelek. Untuk apa? Mendapatkan perlindungan. Tetapi dalam keadaannya itu, kita boleh melihat bagaimana Ishak menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diberkati. Dia boleh menang, dia boleh sukses. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberi keberhasilan dalam kehidupan Ishak. Pada pagi kita baca bersama-sama, apakah yang dikerjakan Ishak? Apakah rahasia yang dilakukan oleh Ishak sehingga dalam kehidupan dia boleh mendapatkan keberhasilan, berkat daripada Tuhan? Yang pertama, Ishak menaruh hidupnya di bawah kuasa firman Tuhan. Saya bacakan dulu ayat 2, ayat 3 dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang aku katakan kepadamu. Ayat 3, tinggal
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 6 bilang begini, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Firman Tuhan jelas sama Ishak. Ishak, anakku, kata Tuhan, dalam keadaan sulit ini engkau tinggallah di Gerar, jangan ke Mesir. Kenapa begitu? Karena Ishak tadinya berencana ke Mesir. Ishak bisa beri berbagai alasan. Tuhan, di Gerar makan udah habis. Tuhan, di Gerar juga sulit keadaannya. Tuhan, Abimelek nggak sanggup kasih kami makan. Tuhan, lebih enak di Mesir, lebih nyaman di Mesir, lebih makmur di Mesir. Tapi firman Tuhan jelas, Ishak, tinggallah di sini, jangan pergi ke Mesir, jangan kemana-mana, maka aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau, keturunanmu, keluargamu, bahkan hal yang kau perlukan pun Tuhan berikan. Dan yang hebatnya di ayat 6 kata begini, bahwa Ishak tidak berbantah-bantah. Dikatakan jadi Ishak tinggallah dia di Gerar. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apakah yang menjadi suara Tuhan bagi kita? Hari-hari ini apakah yang menjadi firman Tuhan bagi kita? Apakah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Dalam pesan Tuhan itu ada nggak pertengkaran kita dengan Tuhan? Atau dia bilang, oke Tuhan, apapun maunya Tuhan aku ikut. Amin ya. Ishak dia boleh berhasil, dia boleh beruntung, dia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Ishak belajar untuk tetap tinggal tenang, untuk tetap mengikuti semua peraturannya Tuhan. Dikatakan Ishak tanpa berbantah-bantah, tanpa memberikan berbagai banyak alasan, tanpa banyak hal-hal yang bisa menjadi perdebatan kepada Tuhan. Ishak ambil keputusan, baik Tuhan, aku tinggal di Gerar. Dan selanjutnya, kalau kita perhatikan Alkitab firman Tuhan, Ishak diberkati dengan melimpah-limpah. Amin ya. Dan Abimelek merasa sebagai seorang raja, sudah mulai tergantikan posisi pada Ishak. Abimelek yang harus terkenal, Ishak yang terkenal, sehingga Abimelek mengusir Ishak. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-16 bilang begini. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ishak ini jauh lebih hebat, diberkati Tuhan dengan hebat. Abimelek merasa tersaingi. Ishak, kau pergilah, kau udah jauh lebih hebat kau. Pergilah, aku merasa tersaing, kata Abimelek. Tapi hebatnya di ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Pertanyaannya sederhana, kenapa Ishak harus memilih di lembah Gerar? Karena pesan Tuhan, tetaplah tinggal di Gerar. Amin ya. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat kelima, Tuhan memberikan perintah pada Ishak, Ishak tinggallah sini, jangan kemana-mana. Bahkan ketika diusir pun, Ishak tetap tinggal di Gerar. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam mengerjakan perintah Tuhan ada banyak tantangannya. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ada banyak kesulitan-kesulitan. Mungkin orang tidak suka dengan kita, mungkin orang tidak mendukung kita, atau mungkin kita berjalan sendiri. Tapi ingatlah, ketika kita beserta dengan Tuhan, apapun yang menghalang kita, tetaplah tinggal di bawah kuasa firman Tuhan. Amin. Ishak gak bilang gini, udahlah kami pergi dari Gerar. Enggak, Ishak tetap di Gerar. Sekalipun dia diusir, masih ada lembahnya. Amin ya. Artinya apa? Perintah Tuhan harus kita ikuti bersama-sama. Mari sama-sama kita perhatikan lagi Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil atau perintah Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan bahwa Injil itu, bahwa perintah firman Tuhan itu, yang pertama adalah kekuatan Allah. Menurut kitab Yohanes, Injil itu adalah pribadi Allah sendiri. Waktu kita belajar menaruh hidup kita di bawah kuasa firman Allah, berarti kita sedang menaruh hidup kita di bawah kuasanya Tuhan. Ishak kenapa bisa berhasil? Bukan karena dia hebat,
bukan karena dia pintar, tapi karena yang pertama, Ishak belajar meletakkan hidupnya di bawah kuasa firman Tuhan. Amin. Yang kedua selanjutnya, kenapakah Ishak boleh berhasil oleh karena kebaikan Tuhan? Yang kedua, karena Ishak bertindak dengan iman. Tadi kita belajar bersama-sama dikatakan bahwa di Gerar, bahwa di Filistin, bahwa di muka bumi terjadi kelaparan yang hebat. Bukan kali yang pertama, sudah sering begitu. Dan di mana-mana sulit. Artinya apa? Tanah gersang, tanam benih nggak tumbuh, semua orang tidak menghasilkan. Tetapi Ishak belajar untuk bertindak dengan iman. Apa yang bisa dikerjakannya, dikerjakannya. Apa yang bisa dilakukannya, dilakukannya. Mari sama-sama kita perhatikan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian pasal 26 ayat 12, dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak di tanah yang kering itu. Menaburlah Ishak di tanah yang tandus itu. Menaburlah Ishak di tanah yang tidak menghasilkan itu. Dan dalam tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Pemirsa yang luar biasa, yang penting buat Tuhan bukan apa status kita. Yang penting buat Tuhan bukan seberapa tinggi jabatan kita. Tapi yang penting buat Tuhan, maukah kita bertindak dengan iman. Waktu itu Ishak dalam keadaan yang sulit, semua orang sulit. Ishak dalam keadaan susah, semua orang susah. Tetapi yang membedakan Ishak, dia bertindak dengan iman. Maka menaburlah Ishak di tanah yang kering kerontang itu, di tanah yang gersang itu. Tapi oleh karena dia bertindak dengan iman, Tuhan memberkati usahanya yang di tanah kering itu. Pemirsa dikasihi Tuhan, sekalipun tanahnya kering, tanahnya gersang, tanahnya tandus, kalau ada berkat Tuhan di situ, maka hasilnya akan 100 kali lipat ganda. Yang kedua kita kaji bersama-sama, yang kita belajar dari Ishak. Ishak belajar untuk bertindak dengan iman. Kelihatannya nggak mungkin, kelihatannya mustahil, kelihatannya pasti orang nggak dukung kita. Tapi waktu kita bertindak dengan iman, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mazmur bilang begini, barang siapa yang menabur benih sambil menangis air mata, maka ia akan pulang dengan bersorak-sorai sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Pemirsa dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya, kalau kita sudah melihat keberhasilan daripada Tuhan, belajarlah untuk bertindak dengan iman. Sekalipun COVID, ada banyak hal yang menentang kita, ada yang banyak hal yang coba untuk menghalangi kita. Belajarlah bertindak dari apa yang kita bisa kerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, apakah di relasi keberhasilan Ishak sehingga dia diberkati Tuhan dengan luar biasa? Yang ketiga, Ishak selalu membangun mezbah di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita perhatikan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 24 sampai 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi kebiasaan Ishak dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, Ishak selalu belajar untuk membangun mezbah bagi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh dia bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kenapakah kita orang percaya harus membangun mezbah? Mari sama-sama kita lihat Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Kenapa kita orang percaya harus bangun mezbah? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Kata sana, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas dikatakan bahwa Tuhan kita itu roh, sehingga kita dituntut sebagai manusia untuk menyembah Allah yang pertama dengan roh, yang kedua dengan kebenaran. Kita hanya bisa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran di mana? Ketika kita membangun mezbah. Amin. Kita nggak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran waktu nyetir mobil, waktu nyuci piring, waktu setrika baju, nggak bisa. Tapi kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di mana? Di mezbahnya Tuhan.
Sehingga penting bagi kita orang-orang yang percaya untuk selalu memegang mesbah. Kenapa? Karena kita punya tugas satu, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini kita sembah Tuhan Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Sebab dialah Allah yang hadir dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kita puji nama Tuhan Allah kita. Aku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami hormati Engkau ya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Allah kami yang luar biasa, Allah yang memberkati kami. Engkau Allah sanggup mengubah keadaan kami, mengubah kondisi kami Tuhan. Pulihkanlah kami oleh karena kemurahan Tuhan. Pagi ini berdoa ya Tuhan untuk masa depan kami Bapa. Biarlah Engkau Allah berkati masa depan yang gilang gemilang ya Tuhan, penuh dengan harapan daripada Engkau ya Tuhan. Rancangan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Boleh kami terima dan kami percaya oleh karena kuasa kebaikan Tuhan. Kami belajar untuk taat pada firman-Mu. Kami belajar ya Tuhan untuk bertindak dengan iman. Kami belajar untuk selalu membangun mesbah bagi Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Allah yang kami andalkan. Berkatilah segala usaha kami Tuhan, keluarga Kau berkati segala kebaikan-Mu, karir Kau berkati, pekerjaan Kau berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Setiap sakit penyakit kami Tuhan, Engkaulah sembuhkannya Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus berkuasa, kami sembuh dalam nama Yesus. Segala perkara dapat kami tahu bersama Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang luar biasa, yang memegang tangan kami, yang menuntun kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami imani firman-Mu, kami kerjakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.